bangsa Indonesia sendiri, kita akan lebih jauh merasa memiliki, merasakan Darbeni, dan tidak terlepas pasti akan membanggakan dan bangga untuk menjadi bangsa Indonesia. Bangga itu tidak cukup bangga, tapi dilambari dengan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Berkata baginda, bersabda baginda Nabi SAW, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita kenal Indonesia, akan melahirkan rasa cinta. Apabila kita sudah melahirkan rasa cinta, pasti akan melahirkan kasih sayang kepada negerinya, kepada bangsa ini. Apalagi kita jauh mengenal kesuburan yang agraris, di samping agraris maritim. Kebanggaan ini akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Selain dampak ekonomi, dampak dunia pertanian akan sangat mendukung sekali. Karena apa? Karena kefanatikan kita terhadap bangsa ini dan kepada tanah airnya pasti akan menguntungkan bangsa sendiri sebelum menguntungkan bangsa lain. Karena kecintaan kepada tanah air, bangga terhadap negerinya, mengerti Indonesia, tapi belum tentu memiliki perasaan Darbeni. Dan sejauh mana kita merasa memiliki negeri ini. Kalau kita fanatik terhadap bangsa ini, tapi fanatik yang rasional, artinya apa yang ada tumbuh-tumbuhan di negeri ini, kita pasti akan membanggakan. Dan hati itu paling tidak rela atau tidak suka kalau di atas nama orang lain. Satu contoh, Kates itu, negeri kita itu luar biasa tumbuhnya. Tapi mengapa harus mendadak kata Kates California? Padahal negara kita itu kan subur. Negara kita itu makmur. Apa tidak mempunyai rasa mendapatkan satu kehormatan di bumi pertiwi ini diberi oleh Allah Ta'ala Kates-kates dan buah-buahan yang lain? Sejauh mana kita menghargai pemberian Allah Ta'ala itu? Coba kita melihat Kates Indonesia, namanya apa? Kates Purwakarta, Kates Kuningan, atau Dayak desanya apa? Kita sebutkan. Dari situlah akan naik harga. Karena apa? Kita membanggakan. Jambunya pun bukan jambu Bangkok. Ayamnya pun bukan ayam Bangkok. Netas di Indonesia, makan di Indonesia, mengapa masih dikasih Bangkok terus? Itulah. Belum lain-lainnya, untung masih ada gula Jawa, bukan gula Bangkok. Untung alhamdulillah masih ada pisang Ambon. Nah, kalau sudah pisangnya lain lagi, negara kita itu kaya, subur, makmur, tapi melarat. Lo gimana tuh bisa melarat? Jadi Katesnya aja California, jambunya Bangkok, lelenya Dumbo, apalagi? Ya? Berarti kita kan tidak punya apa-apa. Mau negara kita dikatakan melarat? Ya keras. Gitu dong. Ini negeri sendiri kok melempem itu. Kalau saya dikatakan, mau negara kita dikatakan melarat, ngomong apa? Negeri kita kaya, harusnya gitu dong. Namanya mempunyai jati diri, harga diri, dan lain sebagainya kehormatan.
Itu yang kita harapkan. Untuk yang disebut lita'arafu, untuk saling mengenal itu adalah di situ menyertai hak-haknya, mengetahui. Ini dalam satu sisi dalam dunia ekonomi dan lain sebagainya. Saya pernah dengan Pak Purwono pulang dari Faulan di Singapura, namanya habis makan nasi kebuli, hawanya itu dahaga terus. Waktu kita mau pulang di lapangan udara Singapura, kita cari di situ minuman kalengan. Tidak lama ketemu orang Jepang, sama-sama juga cari. Kita sudah dapat, dia masih muter-muter. Gak tahu kita mau dapat tempelengan dari ini orang ini yang berharga sekali. Apa di antaranya? Setelah kita ambil, kita tanya kepada teman yang dari Jepang itu, apakah kalian kok muter-muter mencari kalengan? Ini di sini kan banyak, mau made in Amerika, mau France, mau made in yang mana, masih banyak. Jawabnya apa? Ya campur. Memang saya tidak memungkiri ini memang lebih enak kalengannya. Mengapa saya milih Jepang? Sama-sama Jepangnya kalah jauh nikmatnya. Income-nya masuk ke negeri kami. Kalau saya beli yang mahal ini masuknya ke negeri orang lain, itu masih berpikir sejauh itu dia. Itu luar biasa. Jadi nasionalismenya tertanam benar-benar. Kalau kita bangsa kita bisa begitu, cepat kaya, ekonomi kita cepat naik luar biasa. Karena apa? Kita betul-betul merasa underpeni, merasa memiliki kepada bumi pertiwi ini. Belum kita melihat bagaimana perjuangan para pendahulu. Coba, bagaimana cara menanamkan nasionalisme? Kita ketinggalan jauh. Di waktu zaman penjajahan, tiap instansi pemerintahan itu adanya bendera-bendera penjajah, bendera Hindia Belanda. Tapi sesepuh kita, para pejuang kita tidak kalah akal. Di antaranya apa? Kalau membuat rumah, kesempatan yang luar biasa. Kalau bendera penjajah dikibarkan melalui instansinya, tapi kalau bangsa kita tidak, bagaimana menanamkan merah putih setiap dalam rumah? Dengan arti lain, menanamkan merah putih dalam hati. Bagaimana caranya? Setiap membuat rumah, ada muluhnya, tengahnya atau belandar. Kalau di sini namanya apa itu? Susuhunan. Hubungan. Apa? Hubung. Susuhunan banyak. Hubungan. Pertama kali ada gamuk apa? Janur. Kalau jamur nanti jamur terus tibu, tebu. Setelah tibu pisang, padi, terus itu diantaranya. Nanti ketika mau memasang merah putih pakai selamatan. Bagaimana cara menutupi penjajah supaya tidak mencurigai? Pakai mauludan, baca perjanjian, baca manakib, baca pat, wali 9, baca sholawat, menyanyam, ngepul. Orang yang melihat, bah, ini tradisi, no problem. Ya. Sampai bendera merah putih itu di gubedaku, ning susuhani. Bahkan yang kaya tidak tanggung pakunya emas. Dan nanti
memasang reng dan usuknya ada yang 10 hari, ada yang seminggu, ada yang lebih. Kalau musim kemarau yang saya tanyakan, itu kira-kiranya janurnya itu layu tidak? Nih mas, layu tidak? Layu, alum, layu alum. Kelirnya berubah tidak? Berubah. Yang mau kuning langsat kayu berubah. Jadi coklat ya. Si jadi maning apa tiwu tebu manisnya berkurang. Karena apa? Kepanasan. Palenya padi berubah, yang tadinya kuning cantik menjadi coklat. Kelapanya juga berubah, pisangnya juga berubah, merah putihnya berubah tidak? Tidak. Jadilah merah putih yang demikian itu. Jadi merah putih yang mempunyai pendirian, tidak mudah diengkak-engkok oleh terayu oleh kecantikan si janur, oleh kecantikan si tiwu, kecantikan oleh si pare, kecantikan kelapa, kecantikan si pisang. No, tidak. Merah putih adalah merah putih. Harusnya kan gitu. Setuju? Setuju. Benar. Kalau benar, alhamdulillah. Nanti menghadapi 2024 kemanapun apa, kita tidak mudah dipecah belah, digoyahkan, karena kita cinta kepada bangsa ini, kepada tanah air ini lebih tinggi daripada cinta yang lain. Dan kita punya kiblat sesuai agamanya masing-masing untuk jadikan cermin bagaimana membangun Indonesia ini, memperkuat kesatuan persatuan Indonesia. Itu di antaranya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita itu bagikan putri yang cantik, seksi lagi. Ada bulan. Gitu. Kalau laki ganteng gitu, tinggi besar gitu, mesti banyak yang incar. Ya. Kalau perlu pakai bacaan-bacaan biar katut gimana? Di negeri kita itu begitu, dari cantiknya, dari gantengnya, banyak yang ingin meminang. Karena apa? Karena kesuburannya yang luar biasa. Itu diantaranya. Tapi walaupun yang merayu seperti apa, kalau kita mempunyai pendirian kayak merah putih tadi itu, kena tiwu tidak berpengaruh dengan tebunya atau dengan janurnya, ada lagi yang istimewa Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau lihat laut apa Bu? Istimewanya laut. Asin. Hah? Airnya banyak, ya. Berwarna, bener, luar biasa. Terus apa lagi? Indah, ya? indah. Banyak ikan, bukan minyak ikan ya, bukan Bu ya. Banyak ikan ya. Saya kira banyak ikan. Lalu apa lagi? Hah? Gimana? Indah, luar biasa nih, macam semuanya nggak salah. Ya. Ada keistimewaan kita kurang jeli memandang laut. Contohnya apa? Coba kita lihat kalau musim rendang atau musim halodo apa? Musim hujan, lain musim halodo. Kalau musim hujan, kita itu mikir per detik itu berapa juta kubik. Nanti kalau musim banjir, berapa miliar kubik. Semua masuk ke laut membawa limbah luar biasa. Tapi anehnya, tidak satupun limbah yang sampai ke tengah, paling tidak hanya 3 mil atau 4 mil. Tidak mampu untuk ke tengah. Sebabnya apa? Dihantam oleh gelombang.
Mau kagak mau lu minggir, jangan ngotorin gua. Laut itu. Makanya pesisir itu banyaknya kotor. Yang kedua, 99,9% yang masuk ke laut rata-rata airnya tawar apa asin? Tawar. Asin. Airnya tawar apa asin? Tawar. Tawar. Berapa juta, berapa miliar yang masuk ke laut, tapi tidak mampu merubah asinnya air laut. Luar biasa. Ini kalau kita bangsa kita seperti itu, ayam tidak mudah tergoyahkan dan sebagainya. Coba kalau kita laut yang begitu lihat hebat, mempunyai pendirian, mempunyai jati diri, mempunyai harga diri, mempunyai kehormatan. Luar biasa. Kopi. Insya Allah dengan pendirian yang demikian, Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau panjang-panjang saya sendiri udah capek lah. Iya. Dari tadi malam dari Subang sih, Pak. mengisi pengajian di Tegal, Tegal. terus berangkat dari Tegal sama Pak Haji Pandi dari mulai jam 2 lebih masuk Kuningan sampai subuh, belum tidur sampai sekarang, masih bentak kene. Semoga diberi sehat. Amin. Dalam perjalanan ini, dan saya doakan bangsa Indonesia semakin maju, Amin. semakin intelek, bisa melahirkan generasi yang tangguh dan diberi kesuburan dan barokah pertaniannya, diberi ilmunya, dimajukan ekonominya, diberi umur yang barokah serta sehat walafiat. Jauhkan bangsa kita, negeri kita ini dari pecah belah, dari segala fitnah, dari segala hoax yang akan memecah belah bangsa kita. Dan kita harap jangan sampai memberi kesempatan orang lain bertepuk, karena Indonesia mudah dipecah belah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.